Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. This is my first video in my YouTube channel. And then hari ini kita bakal ngebahas tentang materi Perang Diponegoro. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Azhar dengan NPM 2021 1550 0010. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Indonesia PGRI Jakarta. Baik, langsung saja kita mulai kepada materinya. Materi pembahasan pertama adalah apa sih Perang Diponegoro? Nah, Perang Diponegoro adalah perang yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830 di daerah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Dalam perang ini terjadi antara Belanda, penduduk pribumi yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, ada baiknya kita lebih mengenal dari tokoh utama dari kisah ini, Perang Diponegoro. Ya, ini adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1855. Ia adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari selir Raden Ayu Mengkarawati. Ini adalah putri Bupati Pacitan. Semenjak kecil, Pangeran Diponegoro diasuh oleh neneknya, yakni Ratu Ageng di Tegalrejo, sebuah tempat tinggal yang terpencil yang terletak beberapa kilometer dari Istana Yogyakarta. Di sana, ia memasuki lingkungan-lingkungan pesantren dan tidak mau menghadap istana, yang tidak disukainya karena banyak persekongkolan, kemerosotan akhlak, pelanggaran susila, dan pengaruh barat yang bersifat merusak. Sebab-sebab dari terjadinya Perang Diponegoro sendiri, yakni Pangeran Diponegoro melihat situasi Jawa yang penuh dengan penderitaan, dengan rakyat yang dibebani dengan kewajiban membayar pajak, serta harus memenuhi kebutuhan orang Belanda dan para bangsawan yang menjadi kaki tangan Belanda. Hal tersebut membuat Pangeran Diponegoro menjadi tidak tahan melihat situasi tersebut. Selain itu, Belanda pada masa itu ikut campur dalam urusan pemerintahan istana, seperti halnya penobatan Sultan Yogyakarta. Setelah Sultan Hamengkubuwono keempat wafat, Belanda mengangkat putra mahkota yaitu Jarot sebagai Sultan Yogyakarta. Padahal usianya Jarot ini pada saat itu baru usia 3 tahun. Sultan hanya dijadikan sebagai simbol pemerintahan saja. Selanjutnya, dalam pemerintahan Istana Yogyakarta diatur oleh Residen Smyser. Dan lalu pada bulan Mei tahun 1825, sebuah jalan dibangun di dekat Tegalrejo oleh pihak Belanda. Pihak Belanda ini membuat jalan dari Yogyakarta ke Magelang melalui Tegalrejo tanpa persetujuan dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dan masyarakat ini merasa tersinggung dan marah karena Tegalrejo adalah tempat makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Dan selain itu, pembuatan jalan dan pembangunan tersebut akan menggusur banyak lahan. Hal inilah yang menjadi titik tolak terjadinya Perang Diponegoro untuk menyelesaikan masalah tanah itu. Sebenarnya, Residen Belanda Ahas Matsert mengundang Pangeran Diponegoro untuk menemuinya, namun undangan itu ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan pematokan di daerah yang dibuat jalan. Pematokan sepihak tersebut membuat Pangeran Diponegoro mulai geram, lalu memerintahkan orang-orangnya untuk mencabuti patok-patok itu. Melihat kelakuan Pangeran Diponegoro, pemerintah Belanda mempunyai alasan untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan melakukan tindakan. Tentara meriam pun didatangkan ke kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Lalu pada tanggal 20 Juli tahun 1825, Perang Tegalrejo dikepung oleh serdadu Belanda akibat serangan meriam itu. Pangeran Diponegoro beserta keluarganya terpaksa mengungsi karena ia belum sama sekali mempersiapkan untuk perang. Mereka pergi menyelamatkan diri menuju ke barat hingga ke desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo. Lalu meneruskan ke arah selatan sampai ke Goa Selarong. Goa yang terletak di dusun Kentolan Lor, Guosari, Pajangan Bantul ini kemudian dijadikan sebagai basis pasukan. Sekarang kita mulai membahas jalannya Perang Diponegoro.
Dalam persembunyiannya, Pangeran Diponegoro menghimpun kekuatan. Ia mendapat banyak dukungan dari beberapa bangsawan Yogyakarta dan Jawa Tengah yang kecewa dengan Sultan maupun Belanda. 15 dari 29 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Demikian pula 41 dari 80 bupati. Salah satu bangsawan pengikut Diponegoro adalah Sentot Prawirodidjo, seorang panglima muda yang tangguh di medan tempur. Awalnya, pertempuran ini dilakukan secara terbuka dengan mengerahkan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri oleh Belanda. Pihak Diponegoro pun menanggapi dan berlangsunglah pertempuran sengit dari kedua belah pihak ini. Medan pertempuran ini terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya menggunakan strategi gerilya, yakni dengan cara berpencar, berpindah tempat, lalu menyerang selagi musuh lengah. Strategi ini sangat merepotkan tentara Belanda. Belum lagi Pangeran Diponegoro mendapat dukungan oleh rakyat. Nah, akhir dari perang Diponegoro ini, pada tahun 1827, pemerintah Hindia Belanda menerapkan strategi jitu untuk mematahkan perlawanan gerilya yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Menghadapi perlawanan tersebut, Belanda menerapkan strategi benteng stelsel atau sistem benteng. Atas perintah Jenderal de Kock, dengan siasat ini, tentara Belanda mendirikan benteng di setiap daerah-daerah yang dikuasainya, dan di antara benteng-benteng itu dibuat jalan raya. Akibatnya, pasukan Diponegoro mengalami kesulitan karena hubungan antara pasukan dan rakyatnya menjadi sulit. Lalu pada bulan April tahun 1829, Kiai Mojo berhasil ditangkap. Pada bulan September 1929, Paman Diponegoro, yakni Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sentot, keduanya menyerah. Selanjutnya, Sentot dimanfaatkan oleh Belanda untuk menjalankan tugas untuk melawan kaum Padri di Sumatera. Sedangkan Mangkubumi diangkat sebagai salah satu dari pangeran-pangeran yang paling senior dari Yogyakarta. Dan akhirnya, pada bulan Maret 1830, Pangeran Diponegoro bersedia untuk berunding di Magelang. Namun, setibanya ia di sana, ia ditangkap. Pihak Belanda mengasingkannya ke Manado dan kemudian ke Makassar, di mana dia wafat pada tahun 1855. Pemberontakan ini akhirnya berakhir di pihak Belanda dan perang ini telah menelan setidaknya 8.000 serdadu Belanda dan di pihak pribumi sekitar 2 juta orang tewas sehingga penduduk Yogyakarta habis hampir separuhnya. Dari paparan yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah Perang Diponegoro adalah perang yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830 di daerah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Dalam perang ini terjadi antara Belanda dan penduduk pribumi yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini disebabkan oleh pihak Belanda membangun jalan dari Yogyakarta ke Magelang yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dalam peperangan yang berlangsung selama 5 tahun ini dimenangkan oleh pihak Belanda. Setelah kekalahan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar, sampai beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855, dan perang ini juga mengakibatkan banyak korban tewas dari pihak Belanda maupun pribumi. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita tentang Perang Diponegoro pada video kali ini. Saya harap semoga video kali ini bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi kalian yang nonton. Pokoknya pesannya cuma satu, kita sebagai kaum milenial harus terus mengingat apa yang dikatakan Bapak Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bahwa sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video kali ini, because this is my first video in my YouTube channel, and I'm so nervous, honestly. Pokoknya thank you so much. Bye-bye. See you in next video.